bersatu, tak bisa dikalahkan. Ulama bersatu, tak bisa dikalahkan. Habaib bersatu, tak bisa dikalahkan. Ulama bersatu, tak bisa dikalahkan. FPI bersatu, tak bisa dikalahkan. Ormas Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Ormas Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Ormas Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Siap bersatu, siap, siap bersatu, siap, siap bersaudara, siap, siap bubarkan Zaitun, siap, siap tangkap Panji Gumilang, siap, takbir, 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 takbir. Ayo semua merapat. Sekali lagi, trotoar buat siapa? Trotoar buat siapa? Yang ngaku laki turun. Trotoar biar steril buat perempuan. Setuju? Setuju? Trotoar, yang di trotoar namanya siapa? Yang di trotoar siapa? Yang laki-laki di jalan, betul? Betul? Semua yang hadir pejuang, betul? Betul? Sekali lagi saya mau tanya, kita datang untuk bela Allah, betul? Kita datang untuk bela Nabi, betul? Kita menjaga negara, betul? Takbir! Takbir! Siap bersatu! Siap bersatu! Takbir! Sekali lagi saya mau tanya, komando hanya ada di mobil komando. Setuju? Setuju? Bisa dong. Kalau komando suruh duduk, siap duduk. Siap. Kalau komando suruh berdiri, siap berdiri. Siap. Kalau komando suruh maju, siap maju. Siap. Kalau komando suruh mundur, siap mundur. Siap. Siap taat komando. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi saya ingatkan, kalau yang masih di atas sana indikasi kalau itu penyusup. Setuju? Setuju. Setuju. Mohon untuk diarahkan. Mohon untuk diarahkan. Ayo, yang masih di bawah pohon berarti itu perempuan. Yang masih di bawah pohon berarti perempuan. Yang masih di trotoar berarti perempuan. Ayo sama-sama kita kumpul kemari. Ayo berjuang. Ayo sama-sama. Alhamdulillah semua datang untuk berjuang. Tapi kita ingin tunjukkan satu komando, betul? Betul. Betul. Karena hadirnya kita kemari, ada yang marah nggak? Ada yang kesel nggak? Ada. Saya mau tanya, yang ngelindungin Zaitun kira-kira kalau kita aksi marah nggak? Marah. Kalau kita aksi begini, yang menjaga Zaitun kesel tidak? Kesel. Marah atau tidak? Marah. Saya mau tanya, yang ngelindungin orang Zaitun orang kecil atau orang gede? Orang gede. Orang kecil atau orang gede? Orang gede. Bayar penyusup bisa tidak? Bisa. Bayar penyusup bisa atau tidak? Bisa. Bayar preman bisa atau tidak? Bisa. Pengen buat provokasi bisa atau tidak? Bisa. Makanya cara bedainnya satu komando, betul? Setuju? Sekali lagi saya mau tanya, siap satu komando? Siap. Siap ikut komando? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya tadi kita datang baca Rotibul Hajat, betul? Kenapa baca Rotibul Hajat? Karena khasiyah kekhususan baca Rotibul Hajat menjaga akidah, betul? Saya mau tanya, Zaitun sudah merusak akidah atau belum? Sudah. Rusak atau tidak? Akidahnya sesat atau tidak? Sesat atau tidak? Makanya tadi kita baca Rotibul Hajat, biar akidah sesat, biar sirna. Alhamdulillah. 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 Ayo semuanya kita bersalawat. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha.
Juang Islami yang ma'ruf kami jalani, yang mungkar kami perangi, mencari ridho ilahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, 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 Allahu Rabbuna. Muhammadun huwa qudwatuna, imamuna wal jihadu sabiluna, wasyahadah sama. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Kami tidak tuju Muhammad sang Rasulullah, ya tauladan kami, Al-Quran pedoman kami, jihad jalan juang kami, mati syahid sama. Allahu akbar, semangat. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau hidup mulia atau mati syahid. Allahu akbar. Goyang-goyang gak jelas itu tutup jalan nih. Mungkin kurang aja. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita dengarkan orasi yang pertama. Insya Allah orasi yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Kepulauan Riau, yaitu Al-Ustaz Ismail Muslimin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan oleh Tamu Bang Basro. Sallu ala Nabi. Sebelum kita dengar, kita sama-sama kemari bawa bendera FPI, betul? FPI adalah organisasi Islam yang cinta negara, betul? Makanya relawan-relawan selain bawa bendera daripada Front Persaudaraan Islam, juga bawa bendera merah putih, betul? Untuk kita perlihatkan nasionalisme bangsa Indonesia, sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setuju? Setuju! 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 Siap nyanyi lagu Indonesia Raya? Siap! Siap nyanyi Indonesia Raya? Siap! Takbir! Allahu Akbar! Siap. Gua titip situ. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
sama-sama kita dengarkan orasi dari guru kita agar Kementerian Agama kupingnya bisa terbuka lebar-lebar, betul? Agar bisa bubarin daripada ponpes yang sesat menyesatkan, betul? Kalau nggak dibubarin, kita yang bubarin, setuju? Setuju? Kepada Ustaz Faliyatafadhal, sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita datang ke sini tujuannya apa, Bapak Ibu? Ya, saya di sini nyawa dan badan sudah saya ikhlaskan, relakan, dicabut oleh siapapun demi membela umat Islam dan ulama di negara Republik ini. Nyawa saya sudah saya serahkan, siap berkorban demi agamanya Allah. Takbir, takbir, semangat kalau ada umat Islam, takbir, lagi takbir, siap mati, siap mati, siap siap, siap siap. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita datang tujuan adalah kita meminta supaya Kementerian Agama menutup pesantren Al-Zaitun sama cabut izin usahanya. Setuju? Saya terus terang, hari ini ada yang mau tembak, tembaklah. Tembaklah. Karena saya sudah siap mati hari ini. Saya dari timur, Nusa Tenggara Timur, jauh-jauh ke Jakarta. Untuk bela apa? Untuk bela apa? Bela apa? Bela agama Allah. Saya jauh dari timur, Nusa Tenggara Timur, jauh ke sini. Untuk apa? Pertahankan agama Islam, agamanya Allah, umatnya Rasulullah. Takbir, takbir. Jangan ngaku Islam, tapi seperti ini diamkan saja. Jangan ngaku agama Islam, jangan ngaku umat Rasulullah, tapi seperti ini diam dan duduk nonton saja. Setuju? Bangkitlah wahai umat Islam, bangkit, jangan tidur. Kita sudah sengsara dizolimi, selama ini kita diam, tapi sekarang tidak. Setuju? 2024 tidak tidur lagi, bangkit semuanya. Setuju ya? Saya di sini saya katakan kepada umat Islam yang ada di kota Jakarta ini. Saya datang ke sini sudah serahkan nyawa saya kepada Allah. Saya sudah serahkan jiwa dan raga, sudah saya serahkan. Dan saya sudah siap mati fisabilillah. Umat Islam harus siap mati fisabilillah. Setuju? Kalau tidak setuju pulang dan jangan jadi orang Islam. Setuju? Setuju? Setuju untuk apa Pak Kopiah kalau nggak ngaku Islam tapi tidak mau berjuang di jalan Allah. Menonton semua tapi diam aja. Kenapa? Takut. Takut kenapa? Tangkap juga bakal mati. Betul. Semua bakal mati. Anda siapapun pejabat pun pasti mati. Pak Menteri Agama dengar kami baik-baik. Kami tidak tinggal diam kalau agama kami dihina. Kami tidak diam kalau agama kami dicaci maki. Kami tidak tinggal diam kalau nabi kami dimaki-maki. Ingat baik-baik itu. Mati hari ini yang sama, nanti mati ke akhirat dan ke depannya. Jadi ingat, umat Islam jangan diam. Bangkit dan perjuangkan agama Allah. Bangkit! Bangkit! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jangan takbir saja tapi tidak mau berjuang. Ingat, takbir Allah Akbar, Allah Maha Besar, kita kecil. Kenapa takut? Kenapa takut? Takut kenapa? Takut ditangkap, takut ditembak, tembaklah. Allah akan menembak mereka. Allah akan bongkar semua rahasia itu. Allah akan buka apa yang tertutup selama ini. Betul, takbir. Ingat, saya jauh-jauh dari NTT datang ke sini untuk apa? Bela amanah Allah. Ingat Bapak Ibu, kita sudah tidak bisa diam. Bangkitlah, ayo umat Islam bangkit dan melihat apa yang terjadi selama ini beberapa hari dilihat. Masa dibilang itu apa? Tanah suci ada di Indonesia. Setuju nggak tuh? Tidak itu. Betul. Kenapa didiamkan? Siapapun dia kita lawan. Kita hanya tegas satu lurus. La ilaha illallah. Tegas satu lurus. La ilaha illallah. Itu yang kita pegang. Prinsip. Harus kita umatnya punya prinsip dan berani menghadapi apapun. Selagi itu mereka menghina agama Allah, merongrong Rasulullah, merongrong umat Islam, kita harus lawan.
Jadi ingat, jangan datang nonton Allahu Akbar, tapi giliran orang panggil pergi. Jangan. Jangan orang panggil pergi, maju merapat, ayo. Kalau saya Bapak Ibu hari ini mau mati pun saya sudah siap. Sama aja mati kapan pun sama aja, setuju nggak? Siapa yang tahu bahwa dia mati besok dan lusa? Nggak ada yang tahu. Rahasia ilahi, tapi kita pertahankan kalimat la ilaha illallah. Sudah paham Bapak Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Zaitun bersabda! Zaitun bersabda! Kalau dibubarin! Kalau dibubarin! Jangan pelihara api! Jangan pelihara! Giliran ormas Islam dibubarin! Giliran Zaitun tabayun! Yeay! PA! Iya! Keplak! Betul! Tak kita bubarin, setuju! Kalau nggak dibubarin sama Kementerian Agama, kita bubarin, setuju! Setuju! Takbir! Selalu ada Nabi! Untuk selanjutnya kita minta, ini kiai dari Indramayu langsung. Kiainya dari Indramayu, yaitu kepada Kiai Haji Agus Dalar dari Indramayu, untuk menyampaikan daripada yang perlu disampaikan kepadanya waktu dan tempat. Falyatafadhal. Shallu ala Nabi Muhammad. Ganjang PKI, ganjang PKI sekali lagi. Ganjang PKI, ganjang PKI sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 tahun yang lalu saya menunggu saat-saat seperti ini. Saya ingin menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Saya orang Indramayu, salah satu korban daripada kurang ajaran zaitun. Bajingan zaitun itu. Banyak orang-orang Indramayu disengsarakan nasibnya, dicabut masa depannya. 30 tahun akhirnya sampailah dua saya menyampaikan ini. Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurullahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Untuk menjelaskan tentang ayat ini, kalau dunia internasional ada namanya ISIS, gebrakan bernama ISIS mendapat dukungan dari seluruh umat Islam bangsa Indonesia, seluruh dunia. Tapi faktanya ISIS ternyata adalah skenario drama mereka, betul? Ini yang namanya zaitun sama. Kalau internasional ada ISIS, kalau di tingkat bangsa kita ada yang namanya zaitun. Pembusukan dari dalam. Mereka lah yang sesungguhnya itu telah menyesatkan umat Islam bangsa Indonesia, sehingga perjuangannya selalu sebagaimana dahulu kala, selalu umat Islam difitnah. Apa kita akan terus-terusan difitnah? Topeng-topeng segala kemunafikan negeri ini dibongkar oleh Allah, betul? Inilah janji Allah. Siapa yang amalnya adalah amal A, dia akan memetiknya di kemudian kelak, betul? Inilah janji Allah. Topeng itu dibuka sampai dengan saat rejim sekarang yang lebih parah, betul? Umat Islam demikian nasibnya, kurang enak dari zaman ke zaman. Dan ini adalah sampai ke titik nadir umat Islam difitnah, betul? Begitu mudahnya membubarkan FPI saudara kita, betul? Begitu mudahnya membubarkan HTI saudara kita, betul? Kita selalu mendapatkan hal-hal negatif dari mereka. Sekarang saatnya umat Islam terbuka matanya, buka mata, buka telinga. Siapa sesungguhnya mereka yang selalu memfitnah kita, betul? Tinggal colong orang gue ntar. Takbir! Inilah saatnya kita sampaikan kebenaran. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jal hako, wajahakul batil. Innal batila kana jauko. Di saat khutbah Jumat Ini 2 bulan yang lalu aja. sebelum Koming, Ini orang saya sudah ambil menyampaikan anjir. khutbah Jumat bahwa Panji Gumilang itu bangsat.
Maka dengan saat sekarang kita menyampaikan di Kementerian Agama, tolong Pak Menteri Agama, bubarkan Zaitun. Demi Allah, tetap Zaitun. Saya salah satu korbannya. Saya beruntung bisa mewakili orang-orang korban daripada Zaitun. Demi Allah, Zaitun sesat. Semua warisan saya lunas. Ternyata itu bangsat dari betul. Sekali lagi, saya minta kepada pemerintah maupun negara, Zaitun tetap bubarkan. Itu yang harus dibubarkan. Tetap semangat. Saya kira itu yang bisa tetap tinggal, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap kita kobarkan semangat untuk membela agama kita. Takbir. Allahu Akbar. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bubar, bubar, bubarin Zaitun. Bubarin Zaitun sekarang juga. Semua. Bubar, bubar, Zaitun. Bubar Zaitun sekarang juga. Semua. Bubar, bubar Zaitun. Bubar Zaitun juga. Bubar, bubar Zaitun. Bubar Zaitun. Takbir! Takbir! Masih semangat! Masih semangat! Kita minta untuk nasihat selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al-Habib Zain bin Umar, Ketua Dewan Tanfizi daripada DPD DKI Jakarta, Dewan Tanfizi Front Persatuan Islam DPD DKI Jakarta. Kepada beliau, waktu dan tempat, fa'alaihi falyatafadhal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebentar. Jadi alhamdulillah kita ada delegasi masuk ke dalam Kementerian Agama. Wih, cair. Mudah-mudahan delegasi kita diterima hasilnya. Asal itu dibubarin. Takbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajlihi. Allahumma sholli wa ajlihi. Baik, lagi. Untuk selanjutnya, zalimin wa akhrijna min baini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mau tanya yang hadir nih, alhamdulillah delegasi sudah masuk. Alhamdulillah. Kira-kira dengerin seneng nggak? Seneng nggak? Nah, kita tinggal tunggu hasilnya. Saya mau tanya nih, andai kata kita sudah punya poin-poin yang akan disampaikan dan kita ingin minta komitmen. Kalau komitmen itu yang dengar cuma delegasi, setuju nggak? Atau perlu dari Kemenaknya keluar, setuju atau tidak? Kira-kira mau diwakilin atau Kemenak yang keluar? Kemenak yang keluar. Diwakilin atau keluar? Keluar. Diwakilin atau keluar? Keluar. Saya mau tanya, kalau dari pihak Kemenak nggak keluar, kira-kira
dalam dengar takbir. Takbir. Jadi perlu diingatkan, saya rasa suara ton ini nyampe ke dalam, betul? Betul, betul, betul. Kecuali di dalam nutup kupingnya pakai kata. Atau jangan-jangan hatinya udah buta. Ayo silakan Kupingnya ketutup, betul. Tapi mudah-mudahan namanya Kemenak Kementerian Agama, betul. Insya Allah isinya orang-orang yang beragama, betul. Insya Allah isinya orang-orang yang baik, betul. Insya Allah dengar daripada aspirasi umat yang datang hari ini, betul. Sekali lagi saya mau tanya, kira-kira mau diwakilin atau keluar? Keluar. Kira-kira Kemenaknya mewakilkan atau keluar? Keluar. Mau dengar langsung atau diwakilin? Dengar langsung. Langsung atau wakilin? Dengar langsung. Makanya kita dengar, mudah-mudahan tim delegasi tidak terlalu lama, kemudian tim dari Kemenak bisa menjelaskan dengan singkat padat. Saya mau tanya, tahu-tahu ketua Kemenak datang keluar mengatakan kami Kemenak akan memutus bantuan miliaran ke Zaitun. Senang nggak? Senang atau tidak? Senang atau tidak? Saya mau tanya, berita Zaitun dibantu miliaran ada atau tidak? Ada atau tidak? Panji yang ngomong sendiri, betul? Betul? Berarti Kemenak punya jasa atau tidak? Punya atau tidak? Punya. Berarti kita datang demo hari ini Kemenak pas atau tidak? Wajar atau tidak? Alhamdulillah. Makanya kita minta maaf kepada warga kalau ini macet karena ini gara-gara Kemenaknya kasih bantuan ke Zaitun. Betul? 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 Sekali lagi, siap bertahan? Siap. Siap ikut komando? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Untuk selanjutnya kita dengarkan daripada kesaksian dari wali santri Zaitun. Ya, wali santrinya nih. Ya, ini anaknya masuk Zaitun. Akhirnya keluar sekarang. Kok bisa keluar? Berarti sesat, betul. Berarti sesat, betul. Kalau orang tua yang benar, pondok pesantren benar, nggak mungkin dikeluarin, betul. Berarti kalau ngeluarin anaknya sesat gak? Sesat gak? Sesat gak? Panji geblok! Panji geblok! Betul! Betul! Kalau nggak juga dibubarin, kita yang bubarin. Panjinya kita bubarin dari Indonesia, betul? Kita buang kemana ke dia? Betul? Betul? Setuju? Ayo kita dengarkan wali santri daripada santri Zaitun, yaitu Ibu Leni. Ya, ex wali santri, mohon maaf ya. Berarti bukan wali santri lagi, tapi ex wali santri. Kepada Ibu Leni, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berdiri di sini bersaksi sebagai wali santri, ex wali santri yang sudah menarik dua anak saya dari sana. Yang pertama itu sempat 3 semester, yang kedua hanya 1 semester saja. Di sana akhirnya saya menemukan banyak kejanggalan, kezoliman kepada pegawai, kepada wali santri, dan juga kepada santri-santrinya. Dan mereka karena wali santri dan juga pegawai-pegawai sudah mendapatkan doktrin Sami'na wa Ata'na yang salah dari Panji Gumilang, maka mereka harus menurut apapun yang diperintahkan, yang disuarakan oleh Panji Gumilang. Mereka di sana tidak bisa berkutik. Mereka di sana benar-benar terpenjara. Begitu juga santri-santri yang terpaksa mengikuti orang tuanya untuk bersekolah di sana. Banyak santri-santri yang tidak kuat, yang kabur, yang lompat dari tembok, yang pergi keluar lingkungan Mahat Al-Zaitun untuk mencari kemerdekaan karena penindasan di sana. Kenapa saya bilang penindasan? Karena di sana santri-santri tidak berkembang dengan baik sebagaimana mestinya anak-anak. Saya seorang ibu merasakan bagaimana anak-anak terkungkung di sana, terutama pada saat pandemi COVID kemarin.
2020 mereka dipaksa untuk makan roti gandum sebagai pengganti nasi. Mereka seolah, Panji Gumilang seolah mengharamkan nasi. Kenapa? Karena jika ketahuan makan nasi, anak-anak akan dihukum. Anak-anak dimarahin karena makan nasi. Sedangkan gandum yang diimpor saja, gandum yang tidak berkualitas, yang dicampur dengan kacang tanah dan lain-lain. Jadi anak-anak di sana sempat kekurangan gizi. Anak-anak di sana sempat menjadi korban karena tidak diberikan gizi yang seharusnya didapatkan pada masa pertumbuhan. Dan ini saya buktikan dengan pergi ke dokter ahli gizi, kemudian juga dengan memakan roti gandum tersebut disinyalir juga menghambat kesuburan anak-anak perempuan. Anak saya yang perempuan yang nomor 2 sempat mengalami penundaan menstruasi, begitu juga teman-temannya sejak makan roti gandum. Dan ini sempat saya konsultan kepada dokter ahli kebidanan. Sedikitnya banyak referensi juga yang mendukung tentang hal itu. Di sini banyak sekali wali santri yang mengeluh juga karena dipaksa membeli sejadah seharga 1.500.000. Sejadah 1.500.000 yang kualitasnya tidak lebih dari seharga 250.000. Pemerasan yang terjadi di sana tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga dipaksa untuk membayarkan sejadah untuk orang tuanya, untuk juga mertuanya dan juga saudara-saudaranya. Sejadah dibuat untuk saf sholat berjamaah yang berjarak. Hingga saat COVID sudah selesai pun mereka masih melakukan sholat yang berjarak. Entah mereka melaksanakan perintah dari mana. Dan di sini saya begitu merasakan sekali pada saat Panji Gumilang terkena kasus pelecehan yang dilaporkan oleh saudari Kartini, yang saya sendiri ikut serta mendampingi Kartini ke Polda Jabar pada tahun 2021. Saya sendiri sempat bertabayun kepada almarhum Pak Rukyal Basri, yaitu suami Kartini, yang ternyata adalah orang dekat Panji Gumilang. Di situ Rukyal Basri membeberkan segala sesuatunya tentang Panji Gumilang, termasuk juga yang menyatakan dirinya mengaku sebagai Tuhan. Panji Gumilang sudah mengaku sebagai Tuhan di sana, diceritakan oleh almarhum Rukyal Basri. Dan setelah saya tabayun juga kepada almarhum Pak Rukyal dan juga Kartini, saya juga mendapatkan bukti-bukti voice note Panji Gumilang bersama Kartini, juga satu video percakapan antara Panji Gumilang dan Kartini. Namun bukti-bukti tersebut saya heran ya, di Polda Jabar tidak cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke ranah pidana. Ya, saya heran, ada apa dengan Polda Jabar? Ya. Lalu bukan hanya itu, juga program pengkoleksian uang yang dihimpun melalui yayasan-yayasan sosial di sekitar Jabodetabek hingga Jawa. Saya tahu persis ketika melihat profil dari WhatsApp grup orang tua wali santri memajang profil yayasan-yayasan sosial. Jadi harap berhati-hati kepada donasi yang disalurkan melalui yayasan-yayasan sosial yang ada di Jabodetabek dan sekitar Pulau Jawa, bahkan sudah juga ke Pulau Sumatera dan lain-lain, karena disinyalir semua dana yang masuk kepada yayasan sosial itu disalurkan untuk membayar target infak kepada Al Zaitun, kepada Panji Gumilang, karena semua titah perintah itu adanya dari Panji Gumilang. Semua tidak berdaya. Saya sudah pernah mencoba menghubungi orang terdekat Panji Gumilang, yaitu Abdul Halim, Abu Sabit, tapi tidak digubris. Program Jamas 300 juta, saudara-saudara. Makanya mereka gencar mencari dana lewat yayasan-yayasan sosial. 300 juta harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun.
bisa sanggup mendanai 1 bulan 7 juta. Itu baru istrinya. Suaminya juga 7 juta. Jadi saya juga menduga ada dugaan pencucian uang yang mengalir kepada Al Zaitun. Dan semua ini yang patut dipersalahkan adalah Panji Gumilang. Panji Gumilang sudah bukan Islam lagi menurut saya. Karena mengajarkan hal-hal yang sesat dan mencontohkan hal-hal yang tidak baik, tidak benar diajarkan oleh agama yang semestinya diajarkan kepada pegawai-pegawainya, juga kepada santri-santrinya. Selamatkan juga aset-aset Al Zaitun. Jangan sampai jatuh kepada pihak yang tidak pro terhadap Islam. Aset di sana begitu besar untuk ketahanan pangan, pertanian, perkebunan dan peternakan juga harus direbut oleh umat Islam. Setelah misalnya Al Zaitun ini ditutup, jangan sampai aset-aset di sana jatuh kepada pihak yang tidak berkepentingan kepada Islam. Karena begitu banyak juga jenderal-jenderal yang menginginkan aset-aset tersebut jatuh kepada kelompoknya. Saya sudah banyak mendengar saksi-saksi bahwa ada juga setoran kepada jenderal-jenderal. Dan juga saya baru tahu belakangan dari Pak Imam Supriyanto, bekas petinggi Yayasan YPI, bahwa intelijen itu, bahwa adiknya Panji Gumilang itu memang terlibat dalam intelijen, yaitu yang biasa disebut dengan Agung Sidayu. Dan itu juga ikut menjadi otak untuk gerakan Panji Gumilang. Dan dalam hal ini, selamatkan umat, selamatkan pegawai-pegawai yang di sana tersandra, yang di sana tersiksa, terzalimi oleh tuntutan sami'na wa ata'na oleh Panji Gumilang. Selamatkan santri-santri yang tidak berdaya, yang sesungguhnya tidak ingin disekolahkan di sana. Silakan teliti bahwa sejak saya juga menarik anak-anak saya, banyak santri-santri yang pindah berguguran. Selain juga karena tidak sehat, mereka juga memang tersandra dengan pendidikan yang tidak bermutu. Kuliah di sana, kuliah hukum juga tidak bisa lulus dengan ijazah. Silakan, teman-teman saya banyak di sana yang bersekolah hukum tidak bisa mendapatkan ijazah. Jadi harus diusut tuntas juga institut yang berada di sana. Terima kasih, semoga saja Kementerian Agama bisa bijak kali ini, karena permasalahan Panji Gumilang ini sudah berlangsung puluhan tahun. Sudah banyak juga yang berguguran dari sana. Tidak bisa dijatuhkan masyarakat. Kan lumayan, alhamdulillah. Dan juga atas kezaliman yang dia lakukan terhadap umat-umatnya, terhadap santri-santri. Dan usut tuntas juga kasus dia di Polda Jabar pada tahun 2021 bersama Kartini. Terima kasih. Semoga Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas bisa bijaksana dan melaksanakan tuntutan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira-kira polisi dengar nggak nih ya? Polisi dengar nggak nih ya? Tentara dengar nggak kira-kira nih? Ini benar-benar fakta nih, fakta nih. Ini fakta apa bukan nih? Ini fakta apa bukan nih? Jadi saya tanya, Panji Gumilang Fir'aun apa bukan? Fir'aun apa bukan? Fir'aun apa bukan? Aku Tuhan. PA. Ini jangan-jangan Panji Gumilang keturunan PKI juga kali nih. Keturunan PKI kali nih. Keturunan PKI kali nih. Oh, benar-benar luar biasa kriminalnya, betul. Pak polisi ini Panji Gumilang kriminal nih. Kriminal nih. Jadi bukan sesat dalam syariat dong, tapi kriminal. Melanggar undang-undang, betul. Melanggar HAM, betul. Berarti harus ditangkap. Tangkap. Tangkap. Setuju. Tangkap, tangkap, tangkap. Tangkap Gumilang sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap Gumilang sekarang. Takbir. Takbir. Saya kembalikan MC kepada Sekda DKI Jakarta Front Persatuan Islam, yaitu Habib Haziq. Kepadanya waktu dan tempat. Fali tafadhol. Masih pada semangat semua. Masih pada semangat semua.
orasi selanjutnya yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustazah Arafah dari Bekasi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Saya Arafah. Silakan. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu. Bila ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada seorang mujahid, akulah yang menggagangnya. Takbir! Salam Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dari kami untuk Kemenak, Wabil khusus Menteri Agama, ngaku agama Islam, tapi nggak tahu dengan hal-hal yang sudah fakta, jelas adanya di depan mata. Saksi dan bukti sudah tercipta. Kenapa dia masih buta? Bukti dan saksi sudah ada di depan mata, tapi kenapa yang namanya Menteri Agama, yang notabene itu adalah orang Islam, yang seharusnya sudah lebih tahu, lebih peka dengan hal-hal yang bisa menistakan agama, yang bisa menghinakan agama, terlebih lagi yang sesat menyesatkan. Tapi kenapa? Ngomong-ngomong, ada dana yang muncul, saudara. Puluhan tahun beroperasi itu Zaitun, kenapa anteng aja? Saksi udah jelas, bukti udah nyata. Mau apa lagi kecuali kita yang geruduk betul. Jangan sampai salahkan umat sekarang. Wahai Kemenak, wahai Menteri Agama, berulah dan berulah di dalam penyesatan yang bisa menistakan agama. Dari kami, bubarkan Zaitun, cabut izin operasinya, pidanakan Panji Gumilang. Mereka bukan menistakan agama lagi karena sudah kriminal. Betul. Umat Islam siap bubarkan Zaitun. Siap bubarkan Zaitun. Tangkap Panji Gumilang. Wahai Kemenak, jangan buta, jangan tuli, kecuali engkau kami butakan dan engkau kami tulikan. Takbir. Muhammad. Adanya di dalam siaput. Emak-emak begitu geram dengar saksi yang dilecehkan, yang diperas, yang dinistakan. Kenapa? Kenapa wahai Kemenak? Kenapa Menteri Agama? Kok tidak tahu hal ini? Seharusnya kalau dia itu peka dan ngaku agamanya sedang dinistakan, kita itu tidak usah kumpul-kumpul capek-capek seperti ini. Betul? Tetapi karena kebutaannya,
Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Zaitun dapat dana 43 miliar. Kira-kira Panji Gumilang maling apa bukan? Panji Gumilang apa maling? Panji Gumilang apa maling? Mau ditangkap nggak Panji Gumilang? Tangkap, tangkap, tangkap maling, tangkap maling. Sekarang juga tangkap, tangkap, tangkap maling, tangkap maling. Sekarang juga tangkap, tangkap maling, tangkap maling. Sekarang juga. Orasi selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan dari aktivis Jakarta, yaitu Akhina Bang Arif. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah mati pengelola negara yang membiarkan pelecehan-pelecehan terjadi terhadap umat Islam, terutama yang sangat utama, dia mengaku sebagai Tuhan. Kenapa dia mengaku sebagai Tuhan? Karena lemahnya keyakinan umat Islam saat ini, terutama mereka DKM yang ada di Pulau Jawa ini, takut dana votingnya hilang. Jadi takut mengatakan kebenaran yang sebenarnya, bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Karena apa? Karena Menteri Agama mengucurkan uang, mengukur dana pengelolaan masjid, hingga kebenaran diintervensi. Takut hilang uang, kampret. Memang enak melecehkan agama di Pulau Jawa. Karena apa? Karena kementeriannya ada di Pulau Jawa. Coba kalau di Aceh, di kampung saya, selesai. Coba kalau di Aceh, di kampung saya, pelecehan agama sampai ini, selesai. Umat Islam jangan hanya takbir. Hari ini kita semua masuk ke gedung ini juga bisa, karena kita punya hak untuk masuk ke dalam. Cuma karena nggak muat, kita menghargai perwakilan yang ada ke sana, maka kita bertahan di sini. Betul tidak? Sebenarnya hati ini tercabik-cabik, keyakinan kita dirusak. Aneh-aneh aja makhluk berdosa ngaku Tuhan. Karena apa? Karena dibiarkan ini terjadi. Masa si BIN nggak tahu, masa si polisi nggak tahu, masa si perangkat-perangkat yang berkompeten semua nggak tahu. Kan lucu. Ngapain aja tugas mereka digaji sama rakyat? Semua tergantung di umat Islam. Apabila kalian diam terhadap pelecehan agama Islam, tidak menutup kemungkinan Panji kampret di bawah naungan dengan penaung seperti ini akan akhir kembali. Kementerian Agama jelas banyak meme yang beredar mengalirkan dana. Ini seperti semua by design. Kemana aja umat Islam di Pulau Jawa cuma segini doang yang datang, takut dipecat kerja. HPI dibubarkan, FPI yang bermanfaat untuk umat dibubarkan. Ormas-ormas sialan banyak. Bagaimana mereka melecehkan umat Islam? Bagaimana mereka mengadu domba umat Islam? Tapi umat Islam masih nggak tahu, masih nggak sadar juga. Cepat bangun umat Islam, jangan kebanyakan tidur, jangan kebanyakan ngoceh di sosmed. Buktikan kita cinta sama agama kita. Siap. Saat ini agama Pancasila seperti tidak melindungi undang-undang lagi, sedangkan ketuhanan yang Maha Esa itu peringkat pertama. Dengan membiarkan pelecehan yang mengaku Tuhan, maka kita berharap teman-teman jangan hanya diam, bangkit sampaikan kepada jamaah-jamaah yang lain, agama Islam telah dilecehkan, umat
Islam sedang dinistakan. Tempat inilah yang harus kita datangi, ataupun kita suruh turun, yang kita bayar melalui pajak, yang tiap bulan kita bayar, tiap tahun kita bayar. Bangkit umat Islam, bangkit, dan kebanyakan mimpi berharap. Ayo sama-sama berjuang, berjuang mati nggak berjuang mati. Ingat, berjuang mati nggak berjuang mati. Rezim ini umat Islam seperti dinistakan. Siapa yang dimana? Jangan bohong umat Islam. Bangkit, bangkit. Harusnya kalian seperti ini. Kenapa? Kita akan mati dengan agama, bukan mati dengan pangkat jabatan kerjaan. Datang semua. Ngaku umat Muhammad, ngaku umat Nabi Muhammad. Agama dilecehkan, diam aja. PKI sudah banyak di lingkungan kita. Bahkan saya mintakan di ranah-ranah agama saja dipermasalahkan. Mereka lah PKI sebenarnya. Bangkit umat Islam, bangkit sebelum kalian habis tidak beragama. Demikian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya yang hadir, masih sabar nunggu? Sabar. Masih sabar nunggu? Masih. Tadi kita syaratin apa? Mau diwakilin atau Kemenaknya keluar? Kemenak langsung. Wakilin atau keluar? Kemenak langsung. Siap nunggu? Iya. Siap nunggu? Iya. Akbar. Allahu Akbar. Tadi kita udah dengar ex-wali santri menyampaikan berbagai macam kebobrokan dari Al-Zaitun. Betul? Betul? Betul. Saya mau tanya, kalau itu disebut pesantren pantas atau tidak? Tidak pantas. Kalau pondok pesantren menyiksa seperti itu pantas atau tidak? Pantas. Pantas atau tidak? Pantas. Pertanyaan selanjutnya, kalau pondok pesantren yang nggak pantas seperti itu terus disumbang, kira-kira ngawur atau tidak? Nyumbang gila atau tidak? Gila. Pintar atau goblok? Pintar atau goblok? Makanya kita datang ngingetin biar jangan goblok mulu. Betul. 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 Nggak sampai di situ. Bukan cuma nyiksa. Keluar langsung dari lisan Panji Gumilang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamnya Nabi Muhammad. Saya mau tanya, ini penistaan atau tidak? Penistaan atau bukan? Penistaan. Saya mau tanya, Al-Quran itu kalam Allah atau kalamnya Nabi Muhammad? Kalam Allah. Perkataannya Allah atau perkataan Nabi Muhammad? Firman Allah. Berarti kalau Zaitun Panji Gumilang mengatakan Al-Quran perkataan Nabi Muhammad, itu penistaan atau bukan? Penistaan. Penistaan atau bukan? Penistaan. Kalau penistaan harusnya dipenjara, betul? Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Panji. Tangkap si Panji sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Panji. Tangkap si Panji sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Panji. Tangkap si Panji sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Panji. Tangkap si Panji sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Panji. Tangkap si Panji sekarang juga. Saya dapat informasi sekarang sudah masuk laporannya. Laporan dari Baris sudah masuk. Alhamdulillah. Kita tinggal tunggu aparat negara berani atau tidak. Betul? Betul. Kalau sudah dilaporkan tapi tidak diperiksa, tidak dijadikan status tersangka, tidak ditangkap, artinya Panji Gumilang ada yang miara. Betul? Betul. Panji Gumilang ada yang backingin. Betul? Kalau ada yang backingin pasti backingannya betul. Betul? Betul. Kita sekarang sudah masuk, kita tinggal tunggu, kita tinggal lihat. Panji Gumilang ini satu perguruan saudara dengan Ahmad Musedeng. Tahu Ahmad Musedeng? Tahu Ahmad Musedeng? Yang ngaku jadi nabi. Saya mau tanya, Ahmad Musedeng sudah ditangkap atau belum? Sudah di penjara atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Kalau Ahmad Musedeng, Musedeng atau Musedeng? Musedeng atau Musedeng? Musedeng. Hebat, aparat negara bisa nangkep nabi. Saya mau tanya, kalau aparatur negara berani nangkep Ahmad Musedeng, bagus atau tidak? Bagus.
Bagus atau tidak? Kalau sekarang setelah kita aksi 1-2 hari Panji Gumaling ditangkap, setuju gak? Setuju. Setuju gak? Setuju. Lu kok gue bilang Panji Gumaling nyengir? Emang namanya Panji Gumilang atau Gumaling? Gumaling. Gumilang atau Gumaling? Gumaling. Gumilang atau Gumaling? Gumaling. Saya bilang Gumaling. Sejadah 200.000 dijual 1 juta. Yeay. PA. Maling atau bukan? Maling. Maling atau bukan? Maling banget. Maling. Betul. 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 Makanya sekarang saya mau dengar, andai kata sore ini atau besok aparatur negara memvonis menangkap Panji Gumilang, senang atau tidak? Bagus atau tidak? Berarti aparat kerja atau tidak? Dukung atau tidak? Takbir! Oh, takbir! Aparat jangan giliran daripada ulama cepat ditangkap. Penista agama lama. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Kacau! Kalau polisi nggak berani, berarti ada yang backingin, betul? Kalau ada yang backingin, pasti punya posisi tinggi, betul? Kalau punya posisi tinggi, jangan-jangan punya hubungan dengan presiden. Betul? Betul? Kacau atau tidak? Kacau! Kacau atau tidak? Kacau! Sama tanya umat Islam, siap bersatu! Siap! Siap bersatu! Siap! Kita ucapkan selamat datang ke Habib Bahar bin Sumaid. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bangkitlah untuk negara. Bangkitlah. Oh deh bos. Tantang aja sih, ini juga naik kan. Di depan mata. Ramai berdarah. Berdarah. Murah harganya. Ayo, ayo, kasih jalan biar cepat, kasih jalan. Habib Bahar biar kesini, kasih jalan. Ayo kasih jalan biar cepat. Ayo kasih jalan. Biar sampai ke mobil komando. Biar Habib Bahar sampai ke mobil komando. Prajurit Rasulullah, bangkitlah untuk negara. Bangkitlah. Satukan jiwa. Di depan mata. Lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan yo ayo maju, ya terus maju. Bu, maaf bu. Cukup sampai situ mobil. Satu langkah, takkan mundur. Alhamdulillah, delegasi sudah. Alhamdulillah, pihak Kemenak mau keluar. Alhamdulillah. 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 Kira-kira kalau Kemenak sepertinya senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Bahagia. Benar? Ya. Lihat tertib. Ya. Lihat jangan sampai selesai. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Biar Habib Bahar istirahat dulu. Silakan tim delegasi untuk naik ke atas untuk menyampaikan hasil audiensi. Mohon dikawal oleh tim delegasi. Kita dengarkan daripada pernyataan dari perwakilan Kementerian Agama. Siap, siap. Mudah-mudahan bubar. Siap, siap. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo yang di bawah kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan.
kita dengarkan, ayo dengarkan dulu. Ayo biar Habib Bahar istirahat dulu, yang lain kasih jalan. Kita dengarkan pernyataan ini, mau dengerin nggak nih? Ayo silakan, ayo dengarkan. Kepada Kementerian Agama kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim, para kiai, para habaib, seluruh umat Islam yang hadir pada siang hari ini. Saya singkat saja, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Pertama, kami mengucapkan selamat datang di halaman Kementerian Agama, dan tadi kami sudah menerima para tokoh, para kiai. Ayo dengerin. Para tokoh, para kiai, para habaib yang sudah bertemu dan berdialog dengan kami. Pada prinsipnya tadi diambil kesepakatan bahwa para pimpinan Bapak Ibu semua dan kita di Kementerian Agama menunggu keputusan resmi pemerintah yang akan diambil oleh Bapak Menko Polhukam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang sudah disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, dan ini akan menjadi keputusan resmi pemerintah. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di dalam Al-Zaitun tidak hanya ada pesantren, tetapi ada juga madrasah, ada juga perguruan tinggi yang SDM-nya, baik pendidik, tenaga kependidikan, santri maupun siswanya juga harus kita selamatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu mohon bersabar dan percayakan penuh proses penanganan Al-Zaitun kepada pemerintah. Insya Allah akan diputus dengan seadil-adilnya. Santai. Bapak Ibu mohon turut mendoakan agar proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah bisa secepatnya disampaikan kepada publik. Dia tangkap aja sih lama. Tadi perwakilan Bapak Ibu sudah menyampaikan ke kami bahwa beliau bersepakat, semua sepakat dan mufakat menyerahkan keputusan Al-Zaitun kepada pemerintah. Nggak ditangkap-tangkap. Dengan kewajiban kita semua untuk mengawal. Insya Allah keputusan pemerintah tidak akan jauh berbeda dengan tuntutan Bapak Ibu semua. Jadi saya kira itu Bapak Ibu semua, mudah-mudahan selesai apa yang kami jelaskan, dan kami tadi sudah berdialog panjang dengan Bapak Ibu yang ada di atas. Mudah-mudahan mengakhiri aksi kita siang hari ini dan kita kembali ke rumah, sekaligus turut mendoakan agar proses penyelesaian kasus Al-Zaitun sesuai dengan apa yang kita harapkan semua. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kami dari DPP FPI selaku penyelenggara aksi pada siang hari ini tadi diterima oleh pihak Kementerian Agama dan tadi Bapak Sohid yang menerima dan rekan-rekan. Jadi beliau tadi menyampaikan dalam 1-2 hari ini insya Allah akan ada keputusan dari Menko Polhukam yang beliau sampaikan bilang positif untuk umat Islam. Takbir! Takbir! Nah, kita dari FPI yang paling penting yang kita ingin sampaikan secara urgent itu adalah agar
secepatnya para santri di Al-Zaitun itu dipulangkan ke rumahnya atau dikosongkan. Lalu kemudian yang kita khawatirkan kalau para santri tidak dikosongkan dari Al-Zaitun, nanti dikhawatirkan ada ekses bentrok antar umat dan pihak Al-Zaitun. Nah, oleh karenanya tadi beliau menerima aspirasi kita. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini kita tunggu dari pihak pemerintah. Kalau sampai nanti keputusannya mencela-mencele, saya mau tanya, biarkan ada jihad. Biarkan ada jihad. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam. Takbir, takbir. Jadi kita udah kasih ultimatum nih. Kita nggak kepengen di Al-Zaitun ada tumpah darah, apalagi nyawa hilang. Karena Panji Gumilang sialan dangkalan sialan ngeledek umat Islam. Betul nggak? Betul nggak? Jangan sampai ikan bawal, ikan terong, lu jual gua borong. Betul lah, betul. Siap berjuang, siap tertib. Mau dengerin Habib Bahar orasi? Bukan di sini. Dari sini kita long march menuju ke Menko Polhukam. Siap tertib, tertib, siap tertib, siap tertib, takbir. Karena bagian bubar membubarkan di Menko Polhukam, betul? Kalau Kemenak ini bagiannya takbir, betul? Siap tertib, siap tertib. Ya, setelah ini relawan siap buka jalan. Kita long march. Ayo, Pri, buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Bikin barisan di depan, Pri, bikin barisan. Bahar tidak turun. Ayo, Pri, bikin barisan. Ikut, siap setuju. Ayo, kita ke Menko Polhukam. Takbir. Sambil jalan kita nyanyikan prajurit. Jadi gimana? Jadi gimana? Ayo sambil jalan, mobil sambil jalan. Tahu. Untuk negara. Ini gimana? Udah motornya tinggal. Awan dia sampai berdarah. Kami ucapkan terima kasih kepada Kemenak, Bapak Nam. Ini bagi jamaah ada kehilangan kunci dengan nomor plat S1609DH. Pak tertib lah. Iya, tersuka apa namanya injek-injek daripada makhluknya Allah, begitu. Ayo sini merapat semuanya merapat biar kita cepat. Ayo cepat. Ayo YouTuber merapat. Ntar kita dengerin. Ya. Delegasi dari Menko Polhukam insyaallah ya. Dari Kemenak udah kita dengar kan tadi? Belum. Jadi kita tinggal nih Menko Polhukam nih untuk keputusannya biar tangkap si Panji Gumilang. Setuju? Maling. Setuju nggak Panji Gumilang ditangkap? Panji Firaun setuju nggak ditangkap? Panji Firaun setuju nggak ditangkap? Panji itu Firaun apa bukan? Panji itu Firaun apa bukan? Firaun apa bukan? Orang aku Tuhan Firaun apa bukan? Berarti Panji Gumilang keturunan Firaun, betul? Panji Gumilang keturunan Firaun. Panji Gumilang PKI apa bukan? PKI apa bukan? Panji Gumilang kejam nggak? Kejam nggak? Berarti Panji Gumilang keturunan komunis tuh dia tuh, betul? 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 Ayo kita dengerin daripada orasi dari guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Muhammad Hanif Ibn Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Al-Abbas. Kepada beliau waktu dan tempat fa'alaihi falyatafadhal. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih mencar-mencar di belakang nih. Bagaimana mau dikasih kemenangan sama Allah kalau nggak bersatu? Coba maju, merapat. Ayo merapat. Ayo. Ada yang tertib. Siap lanjut. Kurang kompak, kurang semangat. Siap lanjut. Siap berjuang. Siap bela Islam. Siap terus tuntut dibubarkan Al-Zaitun. Siap. Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saudara, tidak panjang lebar, singkat saja saudara. Oh iya siap. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika beliau Sayyidina Umar menjadi khalifah, saat itu ada orang namanya Shabiq bin Asal At-Tamimi. Ini Shabiq bin Asal At-Tamimi yatakallam bil mutasyabihat. Hobinya bicara tentang ayat-ayat mutasyabih di tengah-tengah umat, bikin bingung umat, bikin umat jadi pemahamannya rancu, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Itu Sayyidina Umar bin Khattab nyari Shabiq bin Asal At-Tamimi. Begitu ketemu, ditanya oleh Sayyidina Umar, "Man anta?" Kata Shabiq, "Ana Abdullah Shabiq." Kata Sayyidina Umar, "Ana Abdullah Umar bin Khattab." Apa yang dilakukan Sayyidina Umar sebagai pemerintah saat itu? Yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, beliau ambil itu batang korma, dipukul Shabiq, dicambuk oleh Sayyidina Umar sebagai pemimpin pemerintahan saat itu, saudara, sampai kepalanya berdarah, saudara. Bahkan sampai itu Shabiq mengatakan, saking berdarahnya kepalanya dihukum oleh Sayyidina Umar. Sampai Shabiq mengatakan, "Wallahi laqad dhahaba ma fi ra'si." Demi Allah, apa yang ada di kepalaku sudah hilang, sudah tidak ada. Tidak sampai di situ, saudara. Oleh Sayyidina Umar dinafikan, diasingkan ke satu tempat yang dimana di tempat tersebut umat Islam tidak ada satupun yang boleh untuk mengajak bicara Shabiq supaya dia asing di tengah-tengah umat mendapatkan efek jerah, sampai betul-betul dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, jawab yang keempat, sikap Sayyidina Umar terhadap orang yang bikin bingung pemahaman umat, menyesatkan umat, bagus atau tidak? Kurang kompak, sikap Sayyidina Umar bagus atau tidak? Sikap Sayyidina Umar tegas atau tidak? Masya Allah, ini Shabiq cuma ngomong tentang mutasyabihat, bikin bingung umat, dihukum berat sama Sayyidina Umar. Ini Panji Gumilang menyesatkan umat udah dari awal tahun 2000-an, tapi tidak tersentuh hukum. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Kacau. Bahaya aja ngomong baik-baik saja, dianggap bohong, bikin gaduh, masuk penjara. Ini bikin sesat umat dari 2000-an, nggak masuk penjara. Masya Allah, saudara, ibadah Allah, Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan Panji Gumilang bagi saya lebih parah dari Ahok, saudara. Kenapa lebih parah dari Ahok? Ahok yang dihina satu ayat, Panji Gumilang satu Al-Quran. Umat dibikin bingung. Katanya Al-Quran ucapan Nabi, walaupun datangnya dari wahyu, kata dia. Sampai santri-santrinya itu kalau baca mengatakan, qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, Rasulullah berkata di dalam Al-Quran, ngawur. Ya, memang semuanya dari wahyu Nabi, tapi Al-Quran redaksinya pun dari Allah. Kalau memang Al-Quran redaksinya dari Nabi, apa bedanya dengan hadis, saudara? Betul? Betul. Al-Quran wahyu dari Allah, redaksinya dari Allah. Ini masalah paling mendasar kesesatan Panji Gumilang, saudara. Belum lagi urusan ngacak-ngacak sholat. Sholat sudah diajarkan oleh Nabi caranya, shotnya sudah diatur oleh Nabi, dicampur aduk, sampai khotib Jumat ditantang supaya khotibnya perempuan, saudara. Dan masih banyak lagi yang nanti akan disampaikan di dalam pernyataan daripada Front Pembela Islam. Oleh karena itu, kami minta pemerintah, kalau betul-betul Pancasilais, betul-betul mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, betul-betul menjadi pembela agama, pelindung agama, wajib tangkap Panji Gumilang, bubarkan Al-Zaitun. Tangkap Panji Gumilang, Panji Gumilang sekarang. Bikin album udah panjang ya. Tangkap Panji Gumilang, Panji Gumilang sekarang juga. Tangkap Panji Gumilang, Panji Gumilang sekarang juga. Bubar Az-Zaitun. Bubarin bensin budak. Sekarang juga.
juga. Bubar Al-Zaitun, bubar Al-Zaitun sekarang juga. Rezim budak. Bubar Al-Zaitun sekarang juga. Kalau sampai pemerintah nggak bisa bubarkan Al-Zaitun, berarti takut sama Al-Zaitun, saudara. Betul? Hebat apa Al-Zaitun? Sehebat apa backingan di belakangnya sampai tidak dibubarkan? Makanya kami tuntut Ngalingin, banyak nih orang ngalingin. pemerintah agar setelah dibubarkan Al-Zaitun, tangkap Panji Gumilang, seret semua yang ada di jaringan. Kalau pemerintah membubarkan Al-Zaitun, bagus atau tidak? Bagus. Sikapnya didukung atau jangan? Dukung atau jangan? Tapi kalau sampai pemerintah tidak membubarkan Al-Zaitun, membiarkan Al-Zaitun, kesesatannya semakin luas, semakin di mana-mana kesesatannya, makin bikin gaduh di tengah rakyat, makin bikin marah umat. Saya mau tanya, siap untuk terus turun? Siap berjuang sampai akhir? Siap berjuang sampai Al-Zaitun dibubarkan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Islam? Mau angkat tangannya Allah? Giliran Al-Zaitun yang nyesatin umat nggak dibubarin, giliran Front Pembela Islam yang jaga umat dibubarin. PA, Masya Allah. Makanya sekali lagi saya mau tanya, siap lanjutkan perjuangan? Siap jaga Islam? Siap bela Islam? Siap lawan Al-Zaitun dengan jalur hukum? Siap untuk terus perjuangkan agar Zaitun dibubarkan? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi! Bersama-sama semuanya nyanyikan pas aksi bela Islam. Karena kita hadir di sini untuk menuntut pembubaran Al-Zaitun, nggak lain dan bukan karena niat kita untuk bela Islam, betul? Niat kita amar ma'ruf nahi munkar, betul? Niat kita nggak mau Indonesia dirusak dengan pesantren-pesantren sesat seperti Al-Zaitun, betul? Betul. Ayo sama-sama semua keluarkan suaranya. Karena Al-Quran yang hari ini kita bela, Islam yang hari ini kita bela. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Kurang keras. Al-Quran imam kami. Lebih keras. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Angkat tangannya semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi, Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Kurang keras. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Semua angkat tangannya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar. 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 Sekali lagi, tangkap Panji Gumilang. Panji Gumilang sekarang juga. Tangkap Panji Gumilang. Panji Gumilang sekarang juga. Bubar
dulu, gua ngupload dulu. Terus bubar Al-Zaitun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Dan pesan saya kepada Panji Gumilang dan pengikutnya, kalau mau pakai salam Yahudi, pindah sono ke Israel, saudara. Betul. Masya Allah, pakai salam Yahudi di Indonesia, saudara, kurang ajar ya. Israel musuh Indonesia, betul. Konstitusi kita musuh daripada Israel, betul. Israel penjajah melawan Palestina, betul. Tapi dia pakai salam Israel di bumi Indonesia, penghinaan atau tidak? Penghinaan atau tidak? Kalau Panji Gumilang dan Al-Zaitun mau pakai salam Israel, pindah sono ke Yahudi, pindah ke Tel Aviv sono, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kurasain mondok jauh-jauh ke Tel Aviv jadi sesat loh ya loh. Nah, itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Masih semangat! Masih semangat! Siap pindahin Panji Gumilang ke Israel. Siap pindahin Panji Gumilang ke Israel. Kalau nggak ditangkap pindahin ke Israel, setuju? Panji Gumilang orang PA, betul. Orang gila, betul. Keturunan Fir'aun, betul. Keturunan komunis, betul. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Untuk selanjutnya kita minta kepada Ustadz Eka Jaya. Kepada Ustadz Eka Jaya, waktu dan tempat kami persilakan. Dia lebih semangat lagi deh. Al-Quran imam kami, Al-Quran teman kami, Al-Quran kejut kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ayo sambil nunggu daripada delegasi keluar, kita dengarkan daripada orasi Ustadz Eka Jaya. Kepadanya waktu dan tempat, fa'alaihi falyatafadhal. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap kompak, siap bersatu, siap ganyang Al-Zaitun. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para mujahid wal mujahidah, kita berkumpul hari ini menyatukan tekad kita, berharap pemerintah mengambil sikap tegas atas apa yang terjadi pada pesantren Al-Zaitun yang sudah menghina, yang sudah menyesatkan, yang sudah mengadu domba satu dengan yang lainnya. Betul, kesesatan Al-Zaitun dari sejak awal sudah terdeteksi. Dari sejak awal, dari tahun 2000 sudah terdeteksi mereka adalah aliran sesat yang menyesatkan. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai detik ini tidak pernah dibubarkan? Mereka mengajarkan aliran-aliran yang luar biasa sesatnya. Bagi mereka yang di luar daripada kelompoknya, barang-barangnya boleh diambil. Bahkan orang tuanya yang ketika tidak sealiran dengan mereka, maka halal darahnya untuk mereka tumpahkan. Sesat tidak? Sesat tidak? Ini luar biasa.
Zaman Ato pertama dia dulu nongol. Si Kumis berada di belakangnya. Tahu si Kumis? Tahu si Kumis? Kalau ini nih tai laler. Untung tai laler kecil, kalau tai kebo Habis mukanya. ini luar biasa ini. Belum lama Kepala Staf Kepresidenan mengatakan saya ada di belakang Al Zaitun. Fir'aun. Siapa dia? Mulduk. Mulduk. Pas ketika Ma'ruf Amin ngomong di sampingnya dia diam. Mukanya pucat. Begal partai. Betul. Ini sudah kurang ajar ini. Maka saya katakan kepada kita semua, kompak kita, bersatu kita. Siap Jaisam, ayo. Siap Al Zaitun. Siap bakar Al Zaitun. Takbir. Ini gak bisa main-main, saudara. Nathan sudah itu yang namanya Panji Gumaling. Dia katakan dia sudah siapkan, kalau datang 3.000 dia siapkan 10.000. Ketika datang 10.000 siapkan 30.000. Saya katakan siap mati melawan mereka. Siap menumpahkan darah untuk melawan mereka. Takbir. Saya tunggu janjinya. Perang. Kalau pemerintah tidak mau membubarkan, membekukan secara permanen, demi Allah kita akan perang melawan Panji Gumilang. Betul? Kita akan bubarkan Al Zaitun. Betul? Gak ada tawar-menawar lagi, saudara. Front Pembela Islam yang punya jasa terhadap bangsa dan negara kita dengan mudahnya dibubarkan oleh mereka. Betul? Berapa banyak daripada laskar-laskar Front Pembela Islam yang sudah berjibaku, yang mengadakan kegiatan sosial, yang mereka sudah mengangkat nama baik bangsa kita, tapi dibubarkan oleh mereka. Betul? Kenapa yang sesat menyesatkan tetap dipelihara? Apakah sengaja ingin mengadu bangsa kita sendiri? Apakah ingin mengadu daripada anak bangsa? Hai pemerintah, inilah mereka yang setuju, yang cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, yang siap menumpahkan darahnya, yang mereka akan melakukan segala bentuk jihad melawan segala bentuk kebatilan. Betul? Takbir. Maka dari itu, rapatkan barisan. Ikuti komando daripada imam-imam kita. Ikuti komando daripada guru-guru kita. Kita sudah tidak boleh lagi terpecah, saudara. Saya katakan, hai kepada mereka yang biasanya bengis terhadap pengajian-pengajian, yang biasanya membubarkan pengajian-pengajian. Ini ada aliran sesat menyesatkan. Mengapa kalian diam 1000 bahasa? Betul? Betul? Cuma hal wadah Qur'iyah, hal cabang, beda mazhab, kita punya bendara pengajian yang dibubarkan. Betul? Ini yang mengajarkan kesesatan, mereka diam 1000 bahasa. Apakah kalian sudah hidup enak? Sini, Bunda. Siapa mereka? Siapa mereka? Tahu siapa? Udah keenakan, saudara. Betul? Udah nggak mau lagi tahu bagaimana agamanya dihina. Betul? Udah nggak mau tahu lagi bagaimana nabinya dinistakan. Betul? Yang penting bagi mereka adalah jabatan dan materi. Betul? Ya itulah mereka. Siapa mereka? Itulah pengkhianat bangsa. Betul? Betul? Siap bersatu, siap kompak, siap teteskan darah terakhir untuk kita membubarkan daripada Al Zaitun. Siap tangkap Panji Gumilang, siap bakar Panji Gumilang. Takbir. Berapa ditangkap dan tanggung. Betul? Betul nggak? Iya. Mereka berani membela kesesatan. Betul? Mereka berani membela kebatilan. Kenapa kita takut untuk membela kebenaran? Mengapa kita takut membela keadilan? Mereka berani membela daripada setan-setan dan dajjal-dajjal. Kenapa kita tidak berani membela agama Allah? Kenapa kita tidak berani
berani membela Rasulullah, apa yang akan menjamin kita ketika kita meninggal dunia selain daripada syafaatnya baginda Nabi? Betul? Maka dari itu, sekali lagi kuatkan hati kita. Jangan ada yang bergerak dulu. Kalau dari Menko Polhukam nggak mau terima, siap untuk inap, siap untuk bertahan. Yang benar, yang benar. Soalnya mobil saya paling ujung noh, kagak bisa keluar. Saya dijebak. Oh, mobil saya paling depan noh. Jadi kalau ini belum keluar, saya yang keluar. Mau nggak mau habis, saya habis selesai. Allahu Akbar. Sekali lagi, biar kompak kita. Siap bersatu, siap kompak, siap datang ke Indramayu. Benar, benar, takbir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Eka. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita panggil orasi selanjutnya yaitu dari Jawa Timur, Ustaz Muhammad Aris. Kepada Ustaz Muhammad Aris, dipersilakan naik ke mobil komando. Sallu ala Nabi Muhammad. Selanjutnya persiapan Ustaz Salman Al-Farisi. Jadi yang datang pada hari ini di aksi 266 itu bukan hanya dari Jakarta, dari Jawa Barat, pada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan alhamdulillah tadi saya ketemu dari Medan, Sumatera Utara. Baik, persilakan kepada Ustaz Muhammad Arif. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama santri dari Timur mau menyampaikan tuntutan kami kepada pendiri pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Pertama, kami menuntut dan meminta kepada pemerintah, kepada Pak Polisi, kepada hukum Indonesia yang berlaku untuk menangkap Panji Gumilang sebagai pelaku atau pimpinan ajaran sesat dan menyesatkan itu. Apakah dengan semua bukti-bukti yang beredar itu belum cukup untuk menangkap Panji Gumilang? Apakah kalian semua buta dan tuli atas semua kejadian besar ini? Apakah kalian sengaja biarkan? Wahai pemerintah, mana yang namanya pemerintah, mana yang namanya polisi, mana yang namanya hukum, mana yang namanya hakim penegak keadilan di negeri ini? Mana ya Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin yang terhormat dan sangat saya banggakan, apakah engkau diam saja dengan semua ini, wahai Bapak? Apakah kalian sengaja biarkan semua ini? Apakah tidak ada getaran di hatimu saat akidah Islam dinodai seperti ini? Apakah engkau hanya akan duduk manis saja melihat semua ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Selamatkanlah negeri kami, ya Allah. Allahu Akbar. Kami cukup diam selama ini meskipun kami ditindas. Kami tidak mendapatkan keadilan. Kami cukup diam atas apa yang terjadi di negeri ini. Dari pemerintah yang tutup kami diam. Dari anggaran untuk makan DPR ratusan juta setiap bulan.
sedangkan rakyatmu ada yang kelaparan, bahkan dari kelaparan sampai meninggal. Kami cukup diam, kami cukup diam. Dari Pak Polisi yang bandar narkoba, dari polisi yang membuli polisi, kami cukup diam, kami cukup diam. Dari polisi yang perputaran uang di bank mencapai 100 triliun, kami pun diam. Biarkan menjadi tanggunganmu nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi nanti hati kami bergetar, akan tetapi hati kami santri timur bergetar, jiwa kami berguncang saat tidak kami diusik, agama kami disesatkan, agama kami dicemari, agama kami dimainkan oleh orang-orang seperti ini. Kami tidak terima, kami tidak terima. Kami menuntut untuk orang ini, Antek Yahudi ini ditangkap dan dipenjara setimpal dan perbuatannya. Kami menuntut untuk pondok ini dicabut izinnya dan tidak ada lagi Az-Zaitun lainnya. Kami santri dari timur sangat paham kalau semua ini adalah cara orang Yahudi mengadu domba kita. Mereka ingin memecah belah kita. Semua orang agar perang sesama saudara. Kami tidak ingin ada pertumpahan darah di sini. Kami yakin jika kita berperang dan ada pertumpahan darah, kami yakin, bahkan yakin 1000% orang Yahudi pasti akan tersenyum, pasti akan tertawa, bahagia melihat kita saling berlumuran darah. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak polisi yang terhormat, kepada pemerintah, saya tekankan jangan sampai ada pertumpahan darah di sini. Kami hanya ingin menyelamatkan agama kami. Kami hanya ingin memperjuangkan agama Nabi kami Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun orangnya, jika sudah bermaksud menyesatkan agama kami, nyawa kami taruhannya, nama kami taruhannya, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua, kami santri dari timur menuntut Al-Zaitun menyatakan di depan media kalau orang yang mereka percaya selama ini, kalau orang yang mereka anggap benar selama ini itu sesat dan menyesatkan, agar tidak ada lagi penerus Al-Zaitun di negeri ini. Terakhir, kami santri dari timur ingin memberikan waktu hanya 5 hari, hanya 5 hari. Tak ada keputusan untuk menutup pesan, dan jika dalam tempo waktu 5 hari tak ada keputusan untuk menutup pesantren sesat ini, kami santri dari timur akan bersatu bersama seluruh umat Islam Indonesia untuk menutup dan menghentikan serta menghancurkan sendiri aliran ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih betul teman-teman Haris dari Jawa Timur yang sudah menyampaikan orasinya. Selanjutnya kita panggil orasi selanjutnya yaitu Akang Anom dari Tangerang, Banten. Kepada Akang Anom silakan naik ke mobil komando untuk menyampaikan orasinya. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li albabid nida. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya muliakan, guru-guru yang kami muliakan, annahu yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Saudara, tidak banyak yang akan saya sampaikan, saya cukup 5 menit. Pertama, 3 hari yang lalu saya melakukan diskusi tabayun dengan 7 alumni Al-Zaitun dari angkatan awal sampai angkatan terakhir di 2020. Kemudian saya mempertanyakan bersama dengan teman-teman tentang kurikulum pelajaran apa yang diajarkan di pondok pesantren Al-Zaitun tersebut. Di saat kami bertanya kepada salah satu alumni pertama, beliau mengatakan bahwa tidak dikajinya kitab salafun saleh di pondok pesantren Al-Zaitun yang sesuai dengan apa yang Kemenak sampaikan. Itu fakta yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kami tanya melalui detailnya, ini disaksikan oleh 30.000 orang dalam diskusi kami pada saat itu. Hal yang paling menyakitkan dalam hati kami, itu kayak Habib Rizik yang dada. Allah Nabi Muhammad, dan beliau lagi habis terapi. Takbir, Allahu Akbar, besar sehat walafiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu komando imam besar, siap satu komando imam besar. Takbir, takbir. Tadi beliau datang menyapa kita, alhamdulillah. Beliau tadi habis terapi, doain biar sehat walafiat. Tadi melambaikan tangan kita, mudah-mudahan kita semua dapat berkah. Amin, amin ya Rabbal. Sekali lagi saya mau tanya, siap ikut komando imam besar? Siap taat komando imam besar? Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Mudah-mudahan tadi, walaupun gak lihat lambaian beliau, mudah-mudahan kita semua dapat nazrahnya imam besar. Kita dapat pandangan imam besar. Insya Allah pandangan imam besar menjadi sebab dapat pandangan Allah. Dengan pandangan Allah dosa kita diampuni. Hajat kita dikabulkan. Dan mudah-mudahan Panji Gumilang ditangkap. Al-Zaitun dibubarkan. Amin. Dan orang-orang yang zalim Allah ganti. Allah berikan kemenangan untuk umat Islam. Amin. Dan mudah-mudahan imam besar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dikuatkan badannya. Amin. Berikan kemudahan. Amin. Berikan kemenangan. Amin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. Setelah saya melakukan pertemuan diskusi tabayun pertama dengan alumni 11 tahun di Al-Zaitun, pada saat yang bersamaan saya sempat mempertanyakan beberapa hal tentang agama yang kemudian menyinggung pada salom dan madhab yang ada pada Al-Zaitun. Begitu saya tanya tentang madhab, mereka tidak bermadhab dan hanya ada satu kitab yang dikaji di Al-Zaitun. Apa? Bulughul Maram. Tapi mereka tidak bermadhab, sedangkan pengarang daripada kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang qadi mufti yang bermadhab Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Itu fakta pertama. Fakta kedua, ini lebih menarik saudara. Saya bawakan referensi dalam risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paragraf pertama halaman ke-14 tentang bagaimana tasabuhnya apabila kita mengikuti telur darah untuk orang Yahudi. Kita saja dilarang, apalagi seorang Panji Gumilang yang dipandang oleh santrinya, yang dipandang oleh jamaahnya. Ini sudah keterlaluan, ini sudah kelewatan batas. Maka berdirinya saya di sini mewakili suara santri se-Indonesia. Para santri se-Indonesia, selama batai-batai masih berdarah merah, selama kain putih masih bisa ditodai oleh hitam merah, selama itulah kita santri Indonesia harus membantu guru-guru kita dalam melawan kezaliman, melawan yang menisahkan agama kita, melawan kebatilan. Allahu Akbar. Kalian, wahai para muda-mudi, subhanallah berijalul bot, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang.
Jangan hanya jadi pemuda yang melihat, jangan hanya jadi pemuda yang mendengar, tapi jadilah pemuda yang beraksi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian ketiga, ada hal yang lucu. Setelah kumpul 7 alumni angkatan pertama, kedua, ketiga, dan tahun 2020. Begitu saya tanyakan tentang apa madhabnya dan tidak bisa menjelaskan. 5 alumni diantaranya kontra dan berpihak kepada kita, menyesatkan apa yang telah disampaikan oleh Panji Gumilang, apa yang viral belakangan ini. Saya mempertanyakan satu hal. Ada berapa fardu wudu? Alumni 11 tahun menjawab ada 9. Saya punya data dan fakta tentang Al-Zaitun dari 5 alumni yang kemudian berpihak kepada kita, saudara, yang sebagian tidak bisa disampaikan di sini. Kepada Bapak Menko Polhukam, Kemenak yang saya hormati, kami perwakilan santri Indonesia menyampaikan, Bapak diangkat sebagai pejabat oleh Allah. Bapak dimuliakan hidupnya oleh Allah. Wahai saudara-saudaraku dari kepolisian, saya semua di antara kalian diangkat dan dimuliakan oleh Allah. Maka berjuanglah untuk agama Allah, berjuanglah untuk agama kalian. Kalian akan dipertanggungjawabkan, kalian akan dilihat pertanggungjawabannya oleh Allah. Apa yang kalian jaga di sana? Sedangkan agama kalian semua Islam. Kami semua berkumpul di sini dengan satu komando dan satu tujuan, li'ilahi kalimatillah, membela agama Allah. Oleh karenanya 3 hal yang kami inginkan dari Kemenak dan Menko Polhukam. Pertama, bubarkan Al-Zaitun seluruh. Kedua, tangkap Panji Gumilang. Ketiga, bubarkan dan jangan lagi ada lagi mata pelajaran di sana karena tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya berjuang di sosial media. Mungkin nanti pulang saya diculik, saya nggak tahu. Yang pasti saya sudah mengorbankan diri saya untuk perjuangan ini, dan kalian juga harus ikut berjuang karena kalian Islam. Ini agama yang dihina. Kiai Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang kita kenal Buya Hamka, beliau pernah berkata, yang perkataannya akan saya katakan di sini. Bila kau diam saat agamamu dihina, ganti pakaian kalian semua dengan kain kapan. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya mewakili santri Tangerang Kabupaten dan seluruh santri dimanapun kalian berada, untuk ikut serta dalam perjuangan ini, untuk ikut terjun dan turun dalam perjuangan ini. Darah kalian, pengorbanan kalian dari jalan kita jalan berkilo-kilometer, saya pun merasakan. Ini akan dicatat sebagai ibadah oleh Allah, akan dicatat sebagai perjuangan. Kelak nanti penerus yang akan memperjuangkannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Siapa? 3 pertanyaan terakhir kepada alumni 5 orang tersebut. Siapa orang di balik Panji Gumilang? Mereka semua ketawa, tapi mereka menjawab. Kemudian kedua, apakah Al-Zaitun akan bubar? Mereka semua mengatakan, mungkin Al-Zaitun akan bubar, tapi tidak dengan apa yang ada di dalam Al-Zaitun. Mungkin hanya namanya. Oleh karenanya, jangan terjebak. Jangan sampai ada lagi penistaan agama. Kita sangat mengharapkan Indonesia ini rukun dan makmur, khususnya kita yang beragama Muslim. Betul. Jangan merasa paling toleransi, sampai-sampai tidak merasa dan mengingat posisi diri. Hai Panji Gumilang, jangan membesar. Di sini kami yang kecil bersuara dan menyatakan ini, bahwa kami menentang kalian, wahai Al-Zaitun, bukan hanya sesat, tapi juga menyesatkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka saya mau tanya ke semua teman-teman santriawan santriawati, siap berjuang? Siap untuk merdekakan Islam? Siap untuk mengusut tuntas, menghancurkan dan membubarkan Al-Zaitun? Siap untuk terus di sini? Siap sesuai satu komando guru-guru kita? Takbir! 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 Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Dalam setiap perjuangan pasti ada konsekuensi. Guru kita telah berkata, kalau tidak dipenjara minimal mati. Selesai. Kalian jangan takut, jangan jadi pecundang untuk negara dan agama. Allah dan Nabi Muhammad. Sekian yang mungkin saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.